Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi Pak ya. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah Masjid Jami Nurul Ikhlas Cijantung Tengah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa setiap ba'da maghrib Jumat malam Sabtu kedua dan keempat, insyaallah kita membuka kitab Subulul Salam, syarah daripada Bulughul Maram, yaitu kita khusus mengkaji tentang masalah fikih. Boleh juga nanti kita buka interaktif, sedikit kita baca kitab, nanti insyaallah kita interaktif. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal abaina wal ummahatina ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب الكتاب سبل السلام للسيد الإمام محمد ابن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني بشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين أبي فضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني القاهري ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء آمين ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu ya Allah, karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, berilah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah berkhidmat, yang telah membantu menolong perjuangan dakwah kami ya Allah. Terkhusus kepada orang-orang yang telah membangun masjid ini, orang-orang yang ikhlas di dalam membangun masjid ini maupun dakwah ini ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hadis sahih yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syaikhain, bersumber daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, min hadis Jabir, wal insya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya itu ada kalanya diakhirkan, didahulukan, yuqaddimuha artinya awal waktuha. Tapi ada kalanya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahyanan yuakhiruha, diakhirkan. Idza ra'ahum, tapi apabila dia lihat as-sahabah istama'u, dia suruh kumpul fi awwali waqtiha ajjala, artinya dipercepat.
Kama faslu qawluhu idza ra'ahum, jadi tadi istima'u ya, ajjala. Wa idza ra'ahum abti'u. Tapi apabila dia lihat ternyata mungkin sahabat lagi kurang atau sahabat belum bisa berkumpul yang banyak, maka dia diakhirkan sholat isyanya. Jadi di dalam hadis sahih, kalau sebab-sebab tertentu boleh mengakhirkan sholat isya. Kalau sebab tertentu. Tapi kalau sekarang ini kan jarang ya kita lihat waktu isya itu kita ada urusan. Atau boleh jadi mungkin bapak nanti meresmikan masjid ini bertambah besar umpama pada waktu maghrib. Tahu-tahu belum selesai acaranya, itu boleh. Jadi nggak mesti sholat isya pada awal waktunya. Jadi ini udah kita jabarkan yang lalu ya. Di dalam qawaid usul fikih itu diterangkan juga waktu sholat itu apa? Ada dia yang mudhayya, ada yang muwassa, yang sempit dan yang luas. Kecuali maghrib. Kalau maghrib tanpa sebab doruri yang sangat, umpamanya kita di jalan busway, kita masih di dalam busway umpamanya. Azan sudah dikumandangkan maghrib, ini nggak mungkin kita turun. Maka itu kita boleh sholat di mana saja sampai di rumah. Ternyata sampai habis isya, maka niatnya apa? Qadha. Maka niatnya diqadha. Karena sudah habis akhir waktunya. Itu sebab daruri. Tapi kalau umpamanya tidak sebab daruri sekali seperti itu, maghrib jangan lagi ditunda-tunda. Maka kita harus cepat ya. Jadi ini udah kita bahas panjang lebar, nanti kalau kurang paham bisa ditanya ya. Kemudian kita masuk hadis berikutnya, wali Muslim min hadis Abi Musa faqama al-fajr hina insaqqa al-fajr wan nasu la yakadu la ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Wa an Rafi' bin Khadij. Ini kemarin udah ya, qala kunna nusalli. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat ahsantum bi fathil hamzah wa sukunil ain al muhammalah fa muthannatu fa waqi'a maftuha yuqala a'tum idza dakhala fil atama wal atama muharrikatul lail. Jadi ada hadis bersumber daripada Sayyidatu Aisyah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sepertiga malam thuluthul lail al-awwal, sepertiga malam yang pertama, ba'da ghuyubatis syafaq, setelah hilang ya warna-warna merah, artinya sudah waktu isya pertama kali. Jadi sepertiga pertama malam setelah habis isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata layatil bil isya pernah mengakhirkan sholat sampai sepertiga awal malam, hatta dhahaba ammatul lail, artinya sampai tengah malam. Jadi Rasulullah pernah sampai sepertiga awal malam melaksanakan sholat isya ya. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar, fa shalla wa qala innahu li waqtiha, kemudian dia keluar dan kemudian dia melakukan sholat apa? Pada awal waktunya, ay al-mukhtar wal afdal. Jadi ternyata Rasulullah SAW pernah sholat isya itu di awal waktu juga di akhir waktu. Dan Rasulullah SAW membedakan di antara waktu-waktu itu, ada yang afdal dan ada juga yang kita boleh memilih waktunya. Tapi dengan sebab daruri ya. Atau mungkin kalau sholat isya lebih banyak di akhir waktu Jumat, kalau enggak. Tapi kalau di awal waktu lebih banyak, maka harus di awal waktu. Jadi jangan sampai kita memahami makna azan itu seolah-olah harus semuanya dihentikan pekerjaan. Contoh sholat zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk sholat zuhur.
Jadi ini banyak orang menerjemahkan panggilan seruan azan itu seolah-olah harus semua pekerjaan dihentikan. Akhirnya orang jual pom bensin pun berhenti, sehingga orang antri semua, kan nggak jadi beli. Supermarket tutup semua, apa gitu Pak? Ada orang bilang di Mekah, Ustadz, kalau azan semua tutup, itu untuk menghormati tanah haram. Jadi di tanah haram itu sangat afdal, memang harus ditutup semua. Semua ba'alah, dukan apa saja, market, semua harus tutup karena menghormati tanah haram. Dan fadilah tanah haram jauh lebih besar fadilahnya salat fardu berjemaah dibandingkan di tanah halal. Apa perbedaannya Pak, tanah haram dengan tanah halal? Kita di tanah halal yang kita dudukin ini, di Masjidil Haram kita satu salat fardu aja fadilahnya 100.000. 100.000 Pak satu salat dibandingkan di tanah halal. Itu ya di Masjidil Haram. Kalau di Madinah 1.000. Kalau di Palestina berapa? 500. Ada riwayat yang dhaif 1.000, tapi yang sahih 500. Tanah haram kelebihannya tidak boleh kita mengambil tanahnya. Jadi Bapak kalau naik haji itu jangan ngambil tanah haram, nggak boleh ya, berdosa. Tanah haram tidak boleh masuk ke tanah halal. Jadi Bapak kalau ngambil batu-batuannya, tanahnya tidak boleh dibawa ke Indonesia. Ini menurut jumhur ulama, kecuali Imam Hanafi. Jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, haram tanah haram dibawa ke tanah halal. Sebaliknya gitu juga. Jangan Bapak bawa tanah Cijantung Tengah ke Mekah. Maksudnya ke tanah haramnya ya, bukan ke Jeddah atau ke Saudi Arabia. Begitu juga kita nggak boleh menebang pohon di sana atau membunuh binatang. Dulu saya berpikiran nggak mungkin ada binatang di Mekah lagi kan. Bagaimana kita memburu binatang? Nggak ada. Karena kan udah ini semua padat penduduk dan ini apa namanya gedung-gedungnya udah tinggi. Ternyata enggak. Ternyata Pak sampai detik ini itu di Masjidil Haram itu kalau Bapak pernah umroh ya atau haji, coba tawaf malam. Itu apa namanya? Itu belalang gede-gede itu banyak kali. Saya pun heran, belalang itu ternyata besar-besar itu, bisa banyak kali. Ya mungkin itu dari gunung ya, turun ke situ karena lihat cahaya terlalu banyak. Ternyata masih ada binatang. Nah, jadi kita kembali kepada masalah waktu sholat tadi. Sholat zuhur itu kalau umpamanya kita dalam acara, dalam kegiatan, itu makanya waktunya muasa dalam kaidah usul fikih, luas. Maka boleh kita pilih waktunya. Jadi jangan sampai acaranya belum selesai dengan baik, gara-gara azan umpamanya kita berhentikan, yang akhirnya bubar sehingga acara rusak. Nah, ini banyak kadang-kadang yang belum bisa dipahami bagi penceramah-penceramah kita tentang memahami hadis-hadis sahih Rasulullah menurut kaidah dan usul fiqh. Sehingga mereka banyak mendakwahkan kalau sudah panggilan azan semuanya harus dihentikan. Semuanya harus dihentikan. Bahkan yang lalu pernah kita angkat seorang ulama besar, kita katakanlah Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu pernah ketika dia berseminar, mahasiswa itu dengan lantangnya memarahi beliau, masih ada di acara karena azan dikumandangkan, kenapa nggak bubar? Termasuk juga saya pernah berhadapan dengan pendakwah memaki-maki ulama. Apa itu MUI? Masa sudah azan mereka masih duduk dalam sidang?
Inilah dia. Kenapa? Ketika kita lemah fikih, ketika kita nggak tahu istinbatul ahkam, bagaimana mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah, maka yang terjadi apa? Yastambituna bizawahirin nusus. Mereka mengambil hukum, istinbat hukum dengan nas secara tekstual. Ini berbahaya. Ini berbahaya ya. Yang akhirnya apa? Bisa menyesatkan. Ada hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jahar. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia jatuh kafir. Kafir tulen. Kafir jihad. Datang orang yang nggak ngerti, baru belajar hadis, baru belajar Quran, atau mungkin dia doktor tapi nggak pernah belajar fikih dari kecil, Pak. S3, tamatan dari Madinah umpama. Jadi meskipun doktor, kalau dia tidak pernah dari kecil mengkaji usul fikih, kawaid fikih dan fikih muqaranah, perbandingan mazhab, maka dia akan beku memahami Quran dan Sunnah. Yang akhirnya apa? Hadis tadi, ya udah tetangganya nggak sholat kafir. Ya. Ada kan hadis juga lagi begini. Man baddala dinahu faqad qatala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang murtad, dipancung kepalanya. Wah, ini kalau dia dari kecil nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar kawaid fikih, usulul fiqh, meskipun dia doktor tamatan dari Mekah, ini bahaya nih, Pak. Akhirnya apa? Orang yang murtad dibunuhnya. Iya, ini nggak boleh. Jadi eksekusi mati itu mesti ada kesepakatan ulama, sultan, ada undang-undangnya. Jadi kalau negara kita belum ada undang-undangnya, nggak boleh. Contoh lagi, ada orang umpamanya dikata Rasulullah, adanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang boleh dibunuh. Di antaranya apa? Bughat. Apa itu bughat? Orang yang makar menantang pemerintahan yang resmi, pemerintahan yang disepakati oleh ulama. Artinya ulama nggak memprotes negara tersebut. Nah, ini kalau diterjemahkan secara tekstual, ini bahaya. Akhirnya apa? Boleh nggak individu-individu menghukum mati orang yang bughat, makar? Nggak boleh. Sedangkan pemerintah yang dihalalkan saja boleh memerangi orang yang bughat, ada syarat. Kalau mereka tidak menyerah. Tapi kalau mereka menyerah, nggak boleh. Begitu juga qata'at tariq, menurut kata Rasulullah halal dihukum mati. Apa itu qata'at tariq? Begal. Lantas karena dia mengaji di Masjid Nurul Ikhlas, dengar begal boleh dihukum mati, tapi dia nggak sampai akhir ucapan gurunya. Siapa yang berhak menghukum mati? Akhirnya dibunuhnya begal di jalanan sana. Nggak boleh, haram hukumnya. Yang lalu kan viral itu kan, di Madura yang terakhir kemarin, mencuri motor dibakar sampai mati, nggak boleh. Jadi qata'at tariq yang boleh itu hanya eksekusi pemerintah sesuai prosedur hukum yang ada. Polisi pun dia pakai SOP, tidak sembarangan dia sementang diberikan kewenangan senapang, tembak dan sebagainya, sehingga dia seenaknya membunuh, nggak boleh. Jadi ada hukum yang berlaku, serahkan kepada pihak berwajib. Jangan orang mencuri, gara-gara mencuri tabungan masjid dihukum mati. Dipukulin orang sekampungnya. Pernah dulu, Pak, saya dengar, Pak, di Jakarta Timur ini, mencuri tabungan musola dipukulin sampai mati, itu nggak boleh. Ya, haram hukumnya.
Hati-hati. Membunuh nyawa orang Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih azam min zawali dunia, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada pilihan, ya Allah, mana lebih tinggi martabat nyawa orang beriman yang dibunuh dengan sengaja ketimbang engkau hilangkan dunia ini? Kata Allah, lebih tinggi martabat satu nyawa orang Islam dibandingkan bumi ini Allah hilangkan. Jadi nggak sembarangan, Pak, menghilangkan nyawa itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an lebih tinggi lagi martabatnya satu nyawa. Man qatala nafsan bighairi nafsin faqad qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa tanpa hak, sama dengan dia membunuh seluruh nyawa manusia, umat manusia. Nauzubillah. Wa man ahyaha fakannama ahya'an nas jami'a. Barang siapa yang dia menghidupkan satu nyawa, sama artinya dia menghidupkan seluruh nyawa manusia. Begitulah agungnya kita menolong orang. Jadi kalau Bapak membantu tetangga yang lagi kelaparan, atau mungkin dia lagi ingin berobat, mau melahirkan, atau dia terlilit hutang, tapi hutang makan ya, bukan hutang beli mobil, hutang ma'isyah, bukan hutang kredit beli rumah mewah, bukan hutang orang beli kredit mobil, tapi hutang untuk kehidupannya. Mungkin hutang motor ya, motor kan tuh cari makan, ojek online umpamanya. Bapak tolong satu orang, kata Allah sama dengan engkau menghidupkan seluruh nyawa manusia. Allah, begitulah tingginya martabat kita menolong. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ketika berada di masjid beliau. Mamasa akhi, barang siapa yang menolong saudaranya hatta yablagha, sampai saudaranya itu dia tolong sesuai dengan yang dia butuhkan. Apa kata Rasulullah? Khairun min i'tikafihi asara sinina fi masjidi hadza. Rasulullah sambil meneteskan air mata. Barang siapa engkau membantu saudaramu karena kesusahan, kata Rasulullah sambil meneteskan air mata, itu lebih baik daripada kau i'tikaf di masjidku ini selama 10 tahun lamanya. Allahu Akbar. Bapak bisa bayangkan, satu sholat saja 1000. Itu baru sholat, satu sholat. Bagaimana i'tikafnya? Bapak di masjid ini saja, i'tikaf saja, pahalanya besar Pak. Di masjid yang halal gini, Bapak niat i'tikaf, apa kata Rasulullah dalam hadis Muwatta? Nanti Bapak bisa lihat, baca kitab Al-Muwatta. Saya ngajar kitab Muwatta setiap malam Ahad di Masjid Jami Uswatun Hasanah, Jalan Suci. Sekarang sudah sampai hadis yang ke 600 lebih. Apa kata Rasulullah dalam kitab Al-Muwatta? Barang siapa yang antara maghrib dengan isya dia itu sholat berjemaah kemudian duduk di majelis ilmu, nanti setelah isya dia pulang, itu makom dia lebih tinggi daripada orang yang berjihad menang membawa harta ghanimah. Allahu Akbar. Orang yang duduk di majelis ilmu antara maghrib dengan isya kemudian dia pulang ke rumahnya, itu makomnya, levelnya lebih baik daripada orang berjihad di jalan Allah menang membawa harta ghanimah. Subhanallah. Itu kelebihan i'tikaf di sini. Jadi tadi bagaimana Rasulullah mengatakan kita membantu orang yang susah? Lebih bagus, lebih baik kata Rasulullah, khairum min i'tikafihi asara sinina, 10 tahun. Lebih kamu menolong satu orang kesusahan sampai dia selesai daripada kesusahannya. Mungkin dia dikejar-kejar rentenir gara-gara hutang makan. Sekali lagi kena hutang makan ya. Karena dia nyengolahkan anaknya, karena dia bayar indekosan, karena dia bayar uang sewa rumah.
diusir sama tuan rumah sampai dia menangis, tahu-tahu kita tolong. Allahu Akbar. Bapak menolong orang yang diusir gara-gara diusir nggak sanggup bayar uang sewa rumah. Itu kata Rasulullah lebih baik daripada engkau iktikaf selama 10 tahun di masjidku ini. Itu ya. Jadi kembali kepada kita tadi, masalah membunuh itu nggak boleh sembarangan ya. Mesti ada. Jadi tadi kita bicara tentang tekstual. Bagaimana memahami hadis secara tekstual. Jadi gitu juga masalah waktu sholat. Kita kembali kepada waktu sholat. Maka waktu sholat itu kalau zuhur kita waktunya muasa, luas, kita boleh pilih. Jadi ketika diumandangkan azan bukan berarti harus ketika itu juga. Sampai dia memarah-marahin, memaki-maki ulama. Bayangkan sekelas MUI pusat, Pak, dimaki-makinya. Ini saya dengar sendiri. Itu nggak boleh. Ini dulu peradaban Islam, Pak. Peradaban Islam setelah runtuhnya izdihar, penaisan Abbasiyah. Dulu kita pernah masuk dalam asrul taklid wal jumud, pada masa kebekuan dan taklid. Dulu itu ada madrasah namanya Madrasatul Hadis di Madinah dan Madrasatul Ra'yu di Irak, di Kufah. Jadi dua madrasah ini adalah yang melahirkan peradaban sekarang ini. Tapi ketika itu luar biasa benturannya. Orang-orang Madinah, Madrasatul Madinah, yang dikenal Madrasatul Madinah, mereka itu orangnya keras, Pak. Yastambituna bizawahirin nusus. Mereka menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah tekstual. Nggak mau pakai ra'yu, nggak boleh pakai takwil. Nggak ada itu ijma, nggak ada itu qiyas, nggak ada itu sadduz zara'i, nggak ada itu dia istishab, nggak ada semua yang disebut dengan apa? Istimdatul ahkam, kecuali Quran dan Sunnah saja. Ini bahaya ini. Quran dan Sunnah saja. Ini bahaya. Sedangkan Rasulullah SAW hidup saja, masih hidup ketika Imam Ali diutus ke Yaman. Dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud diutus ke Yaman. Ya Ibnu Mas'ud, dengan apa kau memutuskan hukum Islam ini ketika mereka bertanya tentang agama Allah ini? Dengan Quran ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sodakta, benar. Bagaimana ketika mereka bertanya tentang suatu hukum tidak terdapat di dalam Al-Quran? Dengan sunnahmu ya Rasulullah, sodakta, benar. Tapi bagaimana kalau ketika mereka bertanya tidak terdapat di dalam Quran dan sunnahku? Birra'i, artinya pendapat ulama yang berkompeten, bukan ra'yu orang jahil. Maka sekarang disimpulkan ijma'. Makanya sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang empat sepakat istimdatul ahkam, sumber hukum Islam itu Quran, Sunnah dan ijma'. Baru qiyas, istishab, masalihul mursalah, aqwalul sahabat, baru qaulul ahlul Madinah dan sebagainya. Itu perbedaan pendapat ulama. Yang sepakat sama tiga, Quran, Sunnah dan ijma'. Jadi kalau ada sekarang ini dia mengatakan hanya Quran dan Sunnah saja, itu berarti dia belum sampai kajiannya, meskipun titelnya doktor. Nah, ini peradaban dulu pernah terjadi dia, Pak. Sehingga terjadilah kebekuan ketika itu, saling mengkafirkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tapi memang peradaban Islam ini sangat luas, sangat banyak. Sebelum lagi Madrasah Madinah itu juga sudah ada Khawarij. Bapak tahu Khawarij? Khawarij ini dulu sebenarnya sama dengan Syiah, satu rumpun, sama-sama satu mursyid. Siapa mursyidnya? Imam Ali. Gara-gara Imam Ali tidak mau berpolitik, mempertahankan sebagai presiden, mereka mengundurkan diri.
Ini nggak benar guru kita ini katanya. Tahu Pak? Bapak silakan baca di dalam kitab Nahjul Balaghah, di dalam kitab-kitab sejarah semua. Bayangkan seorang murid gara-gara tidak senang nengok gurunya dikafirkan. Bayangkan ini. Jadi Khawarij itu sebenarnya pengikut Imam Ali yang berani mengkafirkan gurunya. Kalau Syiah terbalik, memuji Imam Ali melampaui batas. Sampai-sampai dia menyamakan Imam Ali seperti Rasul Ma'sum. Termasuk 12 imam keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang ma'sum. Apa yang dikatakan ma'sum? Tidak pernah lupa, tidak pernah tersalah dan tak pernah berdosa. Ini tidak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Tidak boleh selain daripada itu. Jadi Khawarij ini juga sesat, Syiah pun sesat. Apa kata Rasulullah ketika masih hidup? Al-Khawarij kilabu ahlun nar. Khawarij itu kata Rasulullah nanti akan menjadi anjingnya penduduk neraka. Padahal Khawarij Pak hafal Quran. Hafal Quran Pak. Dalam sebuah riwayat 14.000 orang Khawarij itu hafal Quran. Mereka berjihad sama Rasulullah. Mereka sedekahnya luar biasa. Sholatnya luar biasa, hajinya luar biasa, umrohnya luar biasa. Tapi karena mereka tidak punya sifat Ar-Rahman dan Rahim, keras, menganggap pendapatnya lebih benar, pendapat orang lain salah, kelompok yang bukan kelompoknya kafir. Makanya Rasulullah mengatakan Al-Khawarij, ini hadis sahih, Al-Khawarij kilabu ahlun nar. Khawarij itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan menjadi anjingnya penduduk neraka. Nauzubillah. Bayangkan itu, orang yang hafal Quran, yang banyak sedekahnya saja akan menjadi anjing penduduk neraka ketika dia tidak punya toleransi terhadap perbedaan. Jadi sifat-sifat Khawarij itu apakah ada nggak sampai sekarang? Wallahu taala alam. Terakhir, atau Bapak bertanya silakan. Kalau enggak kita teruskan. Udah Isya belum? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz yang diajarkan yang di awal-awal harus sholat maghrib yang diajarkan boleh Isya. Itu kalau diajarkan harus maghrib itu apa kalau beribis harus sholat ibis apa gimana? Turun nggak mungkin kan? Itu. Jadi tadi saya katakan kalau dalam bis ya nggak mesti kita turun ya, tidak, itu daruri, maka Bapak boleh nanti diqadha saja di rumah. Jadi sepakat ulama 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, salat wajib diqadha bagi yang meninggalkan karena maksiat atau meninggalkan sebab daruri. Kalau sebab daruri wajib mubasyarah langsung. Contoh Bapak ini sekarang dalam busway, belum sampai rumah, tahu-tahu Isya sampai, tidak boleh besoklah saya qadha, nggak boleh. Tapi Bapak boleh tunda sholat kapan saja mengqadha. Dulu Bapak umur kita katakanlah 10 yang tahun lalu, Bapak belum taubat, banyak sholat yang ditinggalkan. Nah, itu boleh Bapak mengqadha sholat kapan saja. Mau zuhur waktu maghrib, maghrib waktu isya, subuh waktu zuhur, boleh. Tapi kalau yang sebab daruri tadi, Bapak menggantikannya ketika sampai di rumah langsung. Begitu juga umpamanya Bapak sholat subuh, orang sudah azan, Bapak ketiduran, ternyata Bapak bangun habis zuhur, Bapak ngambil wudhu langsung sholat subuh, walaupun udah waktu zuhur. Jangan nantilah saya qadha habis asar, nantilah saya qadha waktu subuh akan datang, nggak boleh, berdosa. Itu dia. Jadi jumhur ulama wajib mengqadha salat. Sebagaimana apa dalilnya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Khandaq, ini sepakat 4 mazhab mengambil hadis yang berbeda-beda. Jadi jangan bilang nggak ada dalilnya. Ada orang memprotes, nggak ada dalil qadha salat. Ini karena tidak belajar fikih. Sepakat ulama 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah wajib diqadha salat karena maksiat atau karena sebab daruri. Itu dia. Siapa yang mengatakan tidak wajib qadha? Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang sudah taubat dari dia tidak pernah sholat semasa mudanya,
dia wajib memperbanyak sholat sunnah. Bukan lepas begitu saja. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, bukan pendapat mazhab yang besar. Dan dia berbeda daripada mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Maka tidak boleh, dia cacat pendapat itu. Karena kita harus merujuk kepada pendapat mazhab yang lebih besar dan mayoritas. Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Jadi mengenai sholat qadha tidak boleh dipakai pendapat Ibnu Taimiyah. Maka kita harus memakai kepada 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi itu, maka ya Bapak tetap di mobil saja, diangkut saja, nanti di rumah baru di qadha. Itu dia. Bagaimana kalau Ibnu Taimiyah bukan qadha, kalau ketika kita ini bisa dijamak. Contoh umpamanya Bapak punya anak sekolah di kedokteran, tahu-tahu praktekum membedah mayat 1 hari 24 jam nggak boleh keluar. Atau mungkin Bapak seorang dokter lagi membedah di kamar operasi bedah, nggak boleh ditinggalin. Maka menurut Ibnu Taimiyah boleh dijamak sholat zuhur dengan asar. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh diqadha, walaupun sama caranya, sama mengerjakannya seperti itu, tapi niatnya adalah qadha. Atau polisi patwal, dia menjaga presiden di pinggir jalan dari zuhur sampai asar, nggak boleh dia meninggalkan dari lapangannya, dari tempat dia kerja. Nah, itu dia boleh, dia wajib dia apa ya, qadha. Itu dia. Silakan, ada yang lain? Oke, silakan, fadhal. Saya masih Ustaz, masih ada kodo dengan jamaah. Ada yang ini, kalau jamaah itu kan ada yang namanya jamaah takhir dan jamaah takdim. Iya. Jamaah takdim kan apa namanya, misalnya dari zuhur asar dibawa ke zuhur, atau kalau takhir kan zuhur zuhur dibawa ke asar. Kalau yang seperti tadi yang Pak Asrul ini sampaikan itu bisa dipakai jamaah takhir atau di asar pada saat itu kodo. Kenapa? Pengertian kalau kodo ya itu sholat-sholat yang sudah lama tertinggal, itu apa namanya, yang dilakukan pengertian saya timur saya itu kodo seperti itu gitu. Bukan hanya pada saat-saat yang dekat itu. Ya, seperti tadi yang pada saat satu hari gitu. Karena sebab daruri gitu ya. Oke, saya akan terangkan. Jadi perang Khandaq, Rasulullah itu ketika perang Khandaq ternyata menurut sahabat strategi perang ketika itu harus membuat parit. Ternyata Pak dikerjakan dari zuhur Pak, nggak selesai. Akhirnya Rasulullah tidak anjurkan sahabat sholat sampai habis asar, ternyata nggak selesai Pak. Habis maghrib baru selesai. Habis itu ya Bilal qum, berdiri azin, suruh azan. Habis azan suruh qomat. Habis itu sholat. Habis itu Rasulullah suruh berdiri lagi Bilal, ya Bilal iqamah. Tanya Bilal, ya Rasulullah kita sholat apa? Sholat zuhur. Ah, itu dia. Jadi ini sepakat ulama 4 mazhab, dan ini banyak hadisnya, dari hadis yang paling sahih sampai hadis yang paling dhaif tentang perang Khandaq. Rasulullah itu nggak sholat. Artinya tidak awal waktu. Waktu zuhur, asar, maghrib pada waktu isya. Pada waktu maghrib, artinya mau menjelang isya. Jadi jamaah itu ada, dia sholat jamaah itu sebab kita perjalanan musafir 2 marhalah 96 km. Itu boleh boleh jamak takdim, boleh jamak saja. Boleh jamak qasar, boleh jamak saja. Jamak qasar artinya apa? Menghimpun 2 sholat tapi memendekkan sholat. Contoh, sholat zuhur dengan asar. Jamak takdim dan qasar. Jamak qasar takdim. Usolli fardhu zuhri wal asri rak'ataini jam'an wa qasran lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang zuhur dan asar di jamak qasar 2 rakaat rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi salat zuhur dulu 2 rakaat. Setelah habis salat zuhur, salat asar. Usolli fardhul asri jam'an ma'al zuhri jam'an wa qasran
jamak dan qasar rakaatain lillahi ta'ala. Salat asar sama zuhur 2 rakaat itu jamak qasar namanya. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir dikerjakan pada waktu asar, antara zuhur dengan asar pada waktu asar. Jadi boleh. Jadi jamak itu ada dia masanya untuk musafir, ada juga jamak itu tidak pada musafir. Yaitu dalam kondisi darurat. Seperti Imam Hanafi mengatakan, seorang ibu, tapi ini mazhab Imam Hanafi ya, jangan dipakai. Jangan dipakai. Imam Hanafi mengatakan seorang ibu yang dia lagi menetek anaknya, dia boleh jamak sholat. Karena dulu kan sekarang banyak pempes, gampang. Dulu zaman para tabi'in dulu kan nggak ada pempes. Seorang ibu itu boleh menjamak zuhur dengan asar gara-gara anaknya selalu disusu takut pipis. Kan nggak mungkin anak bayi lepas, dia selalu memegang anaknya, maka diperbolehkan. Tapi ini menurut mazhab Hanafi. Itu dia. Jadi apalagi yang perlu ditanyakan Pak? Yang diragukan apa? Hah? Jadi kalau menurut Ibnu Taimiyah boleh dijamak. Seorang pekerja roti bakar. Jadi orang Arab kan biasa makanannya dari roti bakar. Pekerja roti bakar katanya boleh menjamak. Kenapa? Karena kalau dia keluar dari gudang pabrik roti itu, maka hanguslah itu roti semua, dan dia dipecat. Gara-gara itu dia nggak lagi bekerja, nggak ada uangnya, nggak bisa dia hidup. Itu daruri. Maka kata Ibnu Taimiyah, orang yang seperti ini boleh dijamak sholatnya antara zuhur dengan asyar. Itu dia ya. Tapi kalau menurut jumhur ulama Ahlussunnah tidak perlu dijamak, tetap diqadha. Ini sekali lagi ya, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, diqadha, wajib diqadha. Itu dia ya. Kalau qadha rakaatnya berubah atau tidak? Contoh, Bapak ini sekarang sholat maghrib tadi enggak, ini udah masuk isya ini, dia kan sampai rumah, Bapak tetap usolli fardhul maghrib 3 raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis itu baru sholat isya, usolli fardhul isya 4 raka'atin lillahi ta'ala akbar. Itu ya. Enggak ada berubah. Jangan berubah kalau berubah itu. Jadi kalau dia jamak yang diperbolehkan yang tanpa musafir, itu sebab daruri menurut pendapat Ibnu Taimiyah atau Imam Abu Hanifah, nggak boleh dikosor. Bisa paham Pak? Nggak boleh dipendekkan. Jamak antara zuhur dengan asar, tapi bukan sebab musafir, tidak boleh dikosor, dijamak. Bisa paham ya? Jangan sampai Bapak, oh ini sama kayak musafir, akhirnya jamak dengan qasar, sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, itu salah. Itu diperbolehkan hanya yang musafir. Kalau nggak musafir jangan qasar. Itu pun jamak itu pendapat Ibnu Taimiyah dari Imam Hanafi, jangan dipakai. Kita pakai mazhab jumhur ulama ya, terutama Imam Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, insyaallah akan datang kita akan sambung lagi ya. Hadis tentang salat akan datang, salat zuhur. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.